Study Room Bursa 21. Kali ini aku akan membahas tentang standar administrasi toko. Untuk yang pertama ada SOP pembukaan shift, yang kedua SOP stokan dan pengisian rekapan, yang ketiga SOP kasir, yang keempat SOP penjualan, yang kelima SOP pembelian, yang keenam SOP pembukuan, yang ketujuh SOP serah terima pergantian shift, yang kedelapan SOP setor omset, dan yang kesembilan SOP kirim rekapan. Untuk SOP pembukaan shift, yang pertama nyalakan komputer atau Chromebook atau HP dan printer struk terlebih dahulu sebelum melakukan display barang. Yang kedua, melakukan buka shift pada aplikasi kasir e-seller. Yang ketiga, melakukan display barang sesuai dengan SOP display barang. Yang keempat, pendisplayan barang internet expired mepet di display bagian paling atas agar terjual lebih dulu. Yang kelima, setelah display barang selesai, maka dilanjutkan dengan stokan. Mulai shift di aplikasi e-seller. Caranya yang pertama, buka aplikasi e-seller. Yang kedua, klik buka mesin kasir. Yang ketiga, klik ubah pengguna. Yang keempat, pilih nama kasir yang sesuai. Yang kelima, masukkan PIN. Yang keenam, jumlah uang kasir 0. Yang ketujuh, catatan diisi sesuai tanggal dan shift. Yang kedelapan, kasir yang dipilih akan aktif seperti ini. Yang kedua ada SOP pengisian rekapan dan stokan. Yang pertama ada nama SPG dan tanggal atau shift wajib ditulis. Yang kedua khusus rekapan internet. Kolom G diisi stok gudang. Kolom E diisi stok di etalase. Yang ketiga untuk saldo awal diisi stok awal gudang ditambah dengan stok awal etalase. Yang keempat untuk kolom saldo akhir atau saldo awal diisi saldo akhir pada shift tersebut. Yang kelima, SPG selanjutnya saldo akhir atau saldo awal. Jika sudah terisi, maka hanya mencocokkan stok barang tanpa melakukan penulisan stok awal ulang. Yang keenam, untuk saldo akhir barang yang out, baik karena retur atau refund, atau out penjualan dan in, maka wajib memakai ballpoint merah sebagai penanda. Yang ketujuh, nota rekap transaksi atau nota pulsa 21 wajib diisi lengkap, mulai dari total penjualan per kategori produk, total setoran, sisa setor, pengeluaran dan plus minus saat shift berakhir. Untuk ketentuan stokan, yang pertama ada barang internet wajib di stok real setiap hari per shift, dan barang ACC yang laku saat itu wajib dihitung setiap tutupan shift. Yang kedua, barang ACC yang tidak laku wajib dihitung paling lama 1 minggu sekali dan langsung mengirimkan revisian stok di grup admin jika ada kesalahan penulisan stok. Yang ketiga ada SOP kasir. Yang pertama, jika ada lebih dari satu SPG dalam satu shift, maka difokuskan satu untuk pegang kasir. Yang kedua, uang omset wajib disimpan di cash drawer atau tas transaksi bagi yang belum ada. Yang ketiga, uang kecil dan uang besar dibedakan tempatnya. Yang keempat, wajib ada tepak untuk taruh uang kas kecil dan rek translate. Yang kelima, jika meminjam uang kas kecil untuk kembalian wajib dicatat dan dikembalikan saat tutupan shift. Yang keenam, setiap buka shift dan sebelum tutup shift, uang di kas kecil wajib dihitung. Ini dia contoh jika pakai cash drawer, contoh jika pakai tas transaksi, uang kas kecil, dan rekening dalam dompet. Yang keempat ada SOP penjualan. Yang pertama, melakukan input setiap ada transaksi penjualan ke aplikasi kasir e-seller. Yang kedua, mencetak struk penjualan untuk diberikan pada customer bersamaan dengan uang pengembalian. Ini dia cara input penjualan di e-seller. Pada kolom search, cari nama barang, klik nama barang yang sesuai, klik bayar. Untuk metode pembayaran, bisa dipilih uang pas jika uang customer pas. Pilih cash untuk mengetik uang pembayaran customer supaya muncul nominal uang kembali. Yang kelima ada SOP pembelian. Yang pertama ada pembelian dari gudang, hitung barang real dan cocokkan kuantitas dengan nota. Cek kondisi fisik barang dan masa expired jika ada. Jika kondisi barang rusak atau expired atau kuantitas tidak sesuai dengan nota, maka segera hubungi bagian gudang untuk pengembalian barang atau revisi nota. Jika kondisi fisik atau masa expired dan kuantitas sudah sesuai, maka lakukan penambahan stok pada rekapan dan inkan barang pada aplikasi kasir masing-masing seperti Kaspin atau e-seller atau e-pos atau akurat lain. Pastikan nama vendor, tanggal transaksi, nama barang, kuantitas, HPP dan total sesuai dengan nota. Jika
dari refund toko lain, maka tulis keterangan refund dari nama toko pengirimnya. Pastikan pembelian yang diinput sudah tersimpan. Beri tanda paraf pada nota pembelian sebagai tanda nota tersebut sudah diinkan agar tidak double in pada SPG berikutnya. Ini dia cara input pembelian akurat lain. Pilih pemasok sesuai nota pembelian. Tanggal transaksi diisi tanggal barang datang. Nomor faktur diisi tanggal, bulan, nomor. Invoice sesuai dengan nota pembelian. Tambahkan barang, quantity dan HPP sesuai dengan nota pembelian. Klik simpan. Yang kedua, pembelian dari pengembalian barang dari customer. Barang dapat ditukar dengan harga yang sama atau di atasnya. Jika barang yang ditukar adalah barang yang sama dan harga yang sama, maka tidak perlu diinkan kembali. Barang diinkan di rekapan dan di aplikasi kasir. Ini dia contoh struk bergaransi dan ini contoh input nota retur customer di akurat line. Pemasok diisi pulsa 21 nama toko, tanggal transaksi diisi tanggal pengembalian barang, nomor faktur diisi tanggal sesuai nota pembelian atau bulan pembelian, RC nama toko. Catatan diisi retur customer, input barang yang dikembalikan dan harga sesuai nota pembelian. Yang keenam ada SOP pembukuan, diisi update setiap hari sesuai dengan format yang telah ditentukan. Yang pertama ada format buku setor, berisi tanggal, nama SPG, shift, omset per kategori produk, pengeluaran, setoran, plus minus. Yang kedua ada format from omset, isi jumlah omset sesuai kategori produk elektrik, ACC, dan internet sesuai provider. Yang ketiga ada format from plus minus, isi jumlah plus atau minus sesuai urutan tanggal dan sesuai nama SPG. Jika tidak ada plus atau minus bisa ditulis clock. Yang keempat ada format from kas kecil. Form dibuat per bulan, terdapat kolom. Yang pertama ada nomor urut nota pengeluaran. Yang kedua tanggal pengeluaran. Yang ketiga keterangan, nama pengeluaran. Yang keempat masuk, jumlah uang masuk. Yang kelima keluar, jumlah uang keluar. Yang keenam saldo akhir, saldo sebelumnya ditambah dengan saldo masuk dan saldo keluar. Yang termasuk dalam kas kecil, fotokopi, paketan jika tidak ada wifi, iuran sampah, biaya admin, tisu, bensin, parkir, dan lain-lain. Kas kecil wajib untuk tukeran. Jumlah uang kas kecil untuk toko kecil 300.000 dan toko besar 500.000 sampai 1 juta. Setiap pengeluaran wajib ada nota yang diarsipkan di map dan urut sesuai nomor dan tanggal pengeluaran. Tulis pengeluaran di buku kas kecil. Sisa saldo yang ada di firm kas kecil wajib sama dengan uang real kas kecil yang ada di toko. Contoh, nota diarsipkan di dalam map dan diberi nomor urut pengeluaran. Yang kelima ada format from translate. Form dibuat per bulan. Terdapat kolom. Yang pertama tanggal transaksi, pengajuan sudah ditransfer. Yang kedua keterangan, nama pengeluaran. Yang ketiga masuk, jumlah uang masuk. Yang keempat keluar, jumlah uang keluar. Yang kelima saldo akhir atau saldo sebelumnya, saldo masuk dan saldo keluar. Contoh pengeluaran translate, gaji, bonus, perbaikan, listrik atau PDAM atau wifi, uang makan, inventory, dan pengeluaran pengajuan lainnya. Setiap toko memiliki rekening translate masing-masing. Rek translate setiap ada pengajuan, uang wajib langsung diambil. Tulis pengeluaran di firm translate, nota dan firm pengajuan wajib diarsipkan. Saldo translate wajib 0 atau mengendap 10.000 rekening ekspres dan 50.000 rekening tahapan jika dilihat dari mutasi rekening. Ini dia contoh form pengajuan pengeluaran. Yang keenam ada format from pendingan. Form berisi tanggal, nama SPG, nomor HP, nominal, saldo, dan keterangan. Baris nomor 1, penulisan saat ada pulsa gagal. Baris nomor 2, penulisan saat pulsa gagal yang diisi kembali di hari berikutnya. Transaksi yang sudah berhasil dicoret. Baris nomor 3, penulisan saat pulsa gagal, uang diambil kembali oleh customer. Transaksi yang sudah berhasil dicoret. Baris nomor 4, penulisan saat uang pendingan disetorkan. Ketentuan pendingan, uang dari pulsa gagal disimpan di toko dan dicatat dalam form pendingan. Saldo dalam form pendingan harus cocok dengan uang real pendingan. Jika pulsa gagal dan customer tidak kembali, maka dicoba isi kembali di hari berikutnya. Jika pulsa gagal dalam 1 bulan tidak diambil, maka dicoba isi kembali. Jika masih gagal,
maka disetorkan ke rekening setoran. Yang ketujuh ada buku pulsa. Nomor HP diutamakan diisi tulis sendiri oleh customer agar meminimalisir kesalahan nomor dari pihak SPG. Keterangan yang pertama ada SA, saldo awal, cek saldo awal sebelum melakukan transaksi. Yang kedua tanda paraf, sudah dibayar oleh customer. Yang ketiga lingkaran, sudah diisi atau diproses. Yang keempat coret nominal, pulsa terkirim, wajib kirim saldo akhir. Dan yang kelima, jika gagal beri keterangan di saldo akhir. Yang ketujuh ada SOP serah terima pergantian shift. Yang pertama wajib tulis nota rekap transaksi sendiri yang sudah dicocokkan dengan struk tutup shift dan uang yang akan di-store. Yang kedua, saldo awal dan akhir wajib diisolasi jika sudah terima pergantian shift sebelum diserahkan ke SPG shift berikutnya. Yang ketiga, SPG shift sebelumnya menyerahkan rekapan kepada shift berikutnya dan menyetorkan uang omset ke bank atau ATM. Yang keempat, SPG shift berikutnya mencocokkan saldo akhir shift sebelumnya dengan saldo awal shiftnya. Yang kelima, SPG sebelumnya melakukan tutup shift di aplikasi kasir seperti aplikasi Kaspin atau iPos atau iSeller. Yang keenam, SPG berikutnya melakukan buka shift baru di aplikasi kasir seperti SOP awal. Yang kedelapan, SOP setoran. Setoran shift B kemarin disetorkan maksimal jam 9:45 dan shift A hari ini maksimal jam 4. Jika jaga satu SPG dalam satu shift jauh dari bank dan tidak memungkinkan untuk dititipkan ke admin eksternal, maka setoran shift B kemarin dapat disetorkan saat pergantian shift. Foto bukti setor dan nota rekap transaksi maksimal jam 10 dan shift A hari ini maksimal jam 4:15 di grup admin dengan keterangan format nama toko underscore tanggal bulan underscore shift. Jika telat setor, maka wajib konfirmasi ke admin masing-masing dengan mengirimkan bukti alasan yang membuat telat setor. Jika terdapat sisa setor, maksimal disetorkan H+2. Jika ada kendala telat menyetorkan sisa setor, wajib konfirmasi ke admin masing-masing dengan mengirimkan bukti alasan yang membuat telat setor agar dibantu mencarikan solusi dari admin. Dan yang kesembilan, SOP kirim rekapan. Lampiran rekapan yang harus dikirimkan. Yang pertama ada nota pembelian. Pastikan nota pembelian tidak terpotong saat difoto. Wajib terlihat keseluruhan bagian nota. Yang kedua, nota retur atau refund. Tulis tanggal, nama toko, dan gudang penerima sesuai jenis produk. Pengisian nama barang sesuaikan dengan nama yang ada di rekapan. Kuantitas wajib sama dengan barang real yang direfund. Keterangan wajib diisi toko penerima refund. Contoh format refund ke kebalenan. Yang ketiga, nota barang kembali dari customer. Barang dapat ditukar dengan harga yang sama atau di atasnya. Jika barang yang ditukar adalah barang yang sama dan harga yang sama, maka tidak perlu diinkan kembali. Yang keempat, nota struk penjualan tutup shift. Jika ada harga yang belum diganti, maka beri keterangan di nota struk dengan harga yang benar. Jika ada kesalahan out atau lebih out, maka coret produk yang salah out dan lebih out. Beri keterangan nominal total omset yang benar pada struk. Nota struk diarsipkan dalam map dan urut per tanggal dan per bulan. Yang kelima ada nota rekapan transaksi atau nota pulsa 21. Nama SPG dan tanggal atau shift wajib diisi lengkap. Rekap total omset transaksi sesuai dengan jenis produknya di kolom penjualan dan wajib ditotal. Isi nominal uang yang disetorkan pada kolom setor. Tulis pengeluaran jika ada barang kembali, free-freean, dan lain-lain. Tulis nominal sisa setor jika ada sisa setor beserta alasan adanya sisa setor. Tulis nominal plus minus jika ada uang lebih atau kurang. Contoh jika plus 2000 dan minus 2000. Yang keenam, rekap stok, inet, ACC, elektrik, perabot, kosmetik lengkap sesuai produk yang dijual. Jika ada in atau out, ditulis memakai pulpen merah. Untuk cek stok saldo awal, shift A dicentang memakai pulpen merah pada stok shift B. Ketentuan kirim rekapan. Rekapan shift B kemarin dikirim maksimal jam 10 siang dan rekapan shift A hari ini maksimal jam 7 malam. Sebelum file rekapan dikirim, SPG wajib memastikan foto rekapan jelas dan lengkap. File rekapan dikirim dengan format nama toko underscore tanggal bulan underscore shift. Jika ada